Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Inatun Nafisa Bilqis dari kelas 12 IP 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu akuntansi. Secara umum, akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Lalu selanjutnya ada 7 tahapan akuntansi. Yang pertama bukti transaksi, kedua jurnal umum, ketiga buku besar, keempat neraca saldo, kelima jurnal penyesuaian, keenam laporan keuangan, dan yang terakhir ketujuh jurnal penutup. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal umum. Nah, tapi kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari jurnal umum. Jurnal umum adalah formulir yang digunakan untuk mencatat semua bukti transaksi berupa pendebitan dan perkreditan akun secara kronologis beserta penjelasan-penjelasannya dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan. Nah, seperti contoh soal berikut. Safitri memulai usahanya selama bulan Januari 2023. Dalam perusahaan menjahitnya terjadi transaksi sebagai berikut. Tanggal 1, Nona Safitri memulai usahanya dengan menginvestasikan sebagai modal pertama berupa uang tunai sebesar 1.500.000. Maka kasnya bertambah sebesar 1.500.000 dan modalnya juga bertambah 1.500.000. Lalu tanggal 2 dibeli dengan kredit mesin jahit yang termasuk kepada peralatan jahit dari toko Fajar seharga 150.000. Maka dari itu peralatannya bertambah sebesar 150.000 dan utangnya pun bertambah 150.000. Nah, kenapa termasuk ke utang? Karena Nona Safitri membeli peralatan jahitnya secara kredit. Selanjutnya tanggal 3 dibeli tunai perlengkapan jahit sebesar 30.000. Karena yang membelinya tunai, maka kasnya berkurang sebesar 30.000 sedangkan perlengkapannya bertambah sebesar 30.000. Lalu tanggal 8 diterima pendapatan dari menjahit tunai sebesar 50.000. Maka dari itu kasnya bertambah 50.000 dan modalnya pun bertambah 50.000. Selanjutnya, tanggal 10 telah diselesaikan borongan menjahit atas langganan sebesar 250.000. Jumlah tersebut akan difakturkan untuk ditagih. Maka dari itu, piutangnya bertambah 250.000 dan modalnya pun bertambah 250.000. Lalu pada tanggal 15 dibayar beban sewa sebesar 25.000. Maka dari itu kasnya berkurang sebesar 25.000 dan modalnya pun berkurang sebesar 25.000. Selanjutnya pada tanggal 20 Nona Safitri mengambil uang untuk kebutuhan pribadi sebesar 200.000. Maka dari itu kasnya berkurang sebesar 200.000 dan modalnya juga berkurang 200.000. Di sini kita bisa menulis di keterangannya sebagai priv, di mana priv itu mengambil uang untuk kebutuhan pribadi. Lalu pada tanggal 22 dibayar angsuran hutang kepada toko Fajar sebesar 50.000. Maka dari itu kasnya berkurang sebesar 50.000 dan utangnya pun berkurang sebesar 50.000. Pada tanggal 25 diterima angsuran pembayaran dari langganan atas borongan tanggal 10 Januari yang lalu sebesar 30.000. Maka dari itu, piutangnya berkurang sebesar 30.000 dan kasnya bertambah sebesar 30.000. Lalu pada tanggal 28 diterima pendapatan dari usaha jahit sebesar 120.000. Maka dari itu kasnya bertambah sebesar 120.000 dan modalnya pun bertambah sebesar 120.000. Selanjutnya tanggal 30 dibayar beban usaha sebesar 30.000. Maka dari itu kasnya berkurang sebesar 30.000 dan modalnya pun berkurang sebesar 30.000. Nah, pada tanggal 31 setelah diadakan inventarisasi, ternyata perlengkapan jahit yang ada bernilai 20.000. Nah, kita bisa lihat di sini kalau misalnya perlengkapan jahitnya itu jumlah totalnya sekarang 30.000. Maka dari itu, kita harus mengurangi 30.000 dikurangi berapa untuk hasilnya 20.000. Maka dari itu, kita harus mengurangi 10.000. Nah, 10.000 ini kita taruh di perlengkapan sama di modal. Selanjutnya, kita mulai menjumlah-jumlahkan. Yang pertama itu kita akan menjumlahkan harta. Di kas ada sebesar 1.365.000.
Lalu di piutang ada sebesar 220.000, di perlengkapan ada sebesar 20.000, dan di peralatan ada sebesar 150.000. Maka dari itu jumlah semuanya adalah 1.755.000. Lalu kita akan menghitung utang ditambah modal. Bisa kita lihat di sini kalau utangnya itu sebesar 100.000, sedangkan modalnya itu sebesar 1.655.000. Maka jumlahnya itu adalah 1.755.000. Maka dari itu antara harta dan utang plus modal sama dengan balance. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.